أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Fiha sururun marfumah. Di dalam surga terdapat kasur-kasur. Bisa diartikan seperti itu. Atau bisa diartikan tempat tidur. Atau bisa diartikan yaitu tahta-tahta. Marfumah yang ditinggikan. Maksudnya adalah maniyatun na'imah kasiratul farshi, yaitu kasur atau tempat tidur yang penuh dengan kenikmatan sehingga tebal, banyak hamparannya. Jadi kasur sing akeh hamparane, kemudian juga tebal. Kalimatnya seperti itu. Dan itu diwakili oleh kalimat fiha syururum marfumah. Kemudian murtafi'atu asamqi, dan juga sangat-sangat tebal. Kemudian sangat empuk pula. Malaiha al-hurul ain. Kemudian di atasnya yaitu terdapat bidadari-bidadari surga. Masuk nang surga sampai mendapatkan tempat tidur yang empuk, tebal, tinggi-tinggi. Sampai-sampai kemudian di dalam surga itu, di dalam tempat tidur tersebut terdapat bidadari-bidadari surga. Sampai-sampai kalau dulu pernah disinggung, kalau dalam pembahasan yang dulu, kalau di dalam hadis yang kemudian kita kumpulkan hadis yang berbicara masalah istri orang beriman di dalam surga, satu pendapat menyebutkan dua. Masing-masing orang beriman yang masuk ke dalam surga, maka dia mendapatkan dua istri. Ada yang menyebutkan masing-masing yaitu 100 istri. Karena pernah Rasulullah kemudian ditanya oleh seseorang laki-laki terkait masalah yaitu wanita surga dan penduduk ahli surga. Lantas Rasulullah jawab, sesungguhnya penduduk surga laki-laki yang berada di dalam surga, dia bisa bersetubuh dengan 100 bidadari dalam satu hari, dalam satu malam. Ini menunjukkan bojone ana 100. Dalam kalimat hadis yang lain istrinya ada dua. Cuma kalau dalam riwayat yang lain, istrinya itu tidak terbatas, tidak ada ukurannya. Sebagaimana disebutkan oleh Abi Umamah, annahu sami'ahu yuhaddisu 'anin nabi. Dia pernah membawakan perkataan mengatasnamakan yaitu Nabi Abi Umamah. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum ahli jannati. Sesungguhnya gamis-gamis pakaian ahli surga. Kalimatnya seperti itu. Sesungguhnya itu gamis-gamis penduduk surga. Litabdu min ridwanallahi, menunjukkan atau menampilkan sisi-sisi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya demikian. Wa inna sahabata, sesungguhnya di atas penduduk surga itu terdapat awan. La tamaru bihim, yang senantiasa melewati penduduk surga. Penduduk surga di atasnya itu terdapat awan yang senantiasa melewati penduduk surga. Kalimatnya seperti itu. Lantas kemudian fatun madihim, awan itu kemudian berkata kepada penduduk surga. Awan yang ada di atasnya itu lantas berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, madad turiduna an umtirakum, apakah kalian semua mengendaki jika aku ini sebagai awan menghujani kalian? Kemudian kata penduduk surga disebutkan bala ya na'am. Lantas kemudian hatta innaha, sampai kemudian awan-awan itu memberikan hujan kepada penduduk surga, yaitu dengan al-kawangib wal adrab, yaitu bidadari-bidadari surga yang sebaya. Udan bidadari menunjukkan bojone berarti lebih kan 100. Nek udan kira-kira jumlah bidadari ini berapa? Sampean bisa ngitungi banyu udan kayak di bawah bumi? Wah, sampai seperti itu kalau dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya kemudian di sini disebutkan di dalam surga itu terdapat tempat, yaitu tempat-tempat tidur atau tahta-tahta yang ditinggikan, empuk, tebal, kemudian penuh dengan hamparan. Di atasnya terdapat bidadari surga. Main ya Pak Kodirat ya. Main ya.
Masya Allah ya. Yes, kayak apa ya, Masya Allah ya. Mulai sampai rasa mikirin perempuan-perempuan dunia gitu ya. Main temen ya, sampean wis nek sandane di surga, beda dari surga sih wis ngenteni nang kana, kayak bojoku lagi ngaji. Masya Allah ya. Kalau kemudian berkata, para ulama kemudian berkata, "Faida arada waliyullahi." Ini perkataan ulama. Ketika wali Allah yang berada di dalam surga itu menghendaki ayat lisa ala tilka syurur, ia menghendaki duduk di tahta-tahta itu atau menghendaki tidur di tempat tidur itu, maka kemudian tawadhamat lahu, tempat tidur itu langsung merendah otomatis. Kini menurut perkataan ulama, di surga terdapat tahta-tahta yang tinggi, empuk, kemudian tebal. Di atasnya terdapat bidadari. Sampean kepengen nuroni atau kemudian sampean kepengen duduk di atas kemudian tempat duduk itu atau tahta-tahta itu, langsung kemudian turun. Wah, otomatis. Sampean juga menghendaki tatkala menghendaki buah-buahan, sampean kemudian menghendaki buah-buahan, maka buah-buahan itu dari tangkainya langsung mendekat. Masya Allah ya. Wah, sempurna juga. Sampean kesel-kesel. Sampean kepengen buah, datang melaku menggombong, susah. Jadi ya, kalau kita menghendaki buah, Masya Allah ya Bu ya. Aduh. Kalah jambu Bu. Jambu ulang dulu habis dipeti. Masya Allah ya. Waduh. Masya Allah. Ini perkataan ulama. Jadi menghendaki apa saja, itu kemudian bisa langsung mendekat. Jadi tangkainya buah itu langsung kemudian mendekat. Kenapa tidak di bawah? Buahnya itu langsung di tangkai. Karena kita tahu buah yang paling enak adalah buah yang segar kita petik langsung dari pohonnya. Mulanya yang kesempurnaan nikmat yang ada di dalam surga seperti itu. Sampai kepengen buah tiung. Cukup membayangkan saja. Masya Allah ya. Sampai kepengen buah mengbodem, siki susah, datang menyelah motor, durung konek nang dalan bocor, terus nang kana tutup, kok begitu wis dituku tekan ngomah ternyata ora sesuai dengan harapan. Sing jenengane nikmat dunia ki nyusahi. Terkadang seperti itu. Tapi nikmat di dalam surga tidak ada satupun. Mulai sampean bayangna buah apa bae langsung lakon. Sampean numpak apa bae ya garep tekan. Montore sampean bakal ganti butuh syukur mending nang kana. Masya Allah. Bisa cewatir boleh ganti bos. Aduh. Dan berikutnya ini, Masya Allah ya. Dan berikutnya, wa akwabun maudumah, dan gelas-gelas yang diletakkan. Terus anak gelas-gelas yang diletakkan. Maksudnya adalah aunasyarbi, itu gelas-gelas yang cantik dan menawan. Ya sebenarnya gelasnya cantik dan menawan. Masya Allah ya, kan gelasnya tok bisa nikmat. Hubungan umben itu ya, nembe gelasnya tok. Baru gelasnya saya sudah nikmat. Makanya kemudian di sini disebutkan aunasyarbi, itu gelas-gelas yang menawan dan cantik. Kemudian muaddah, yang disediakan, musaddah, yang juga diperuntukkan liman aradaha, untuk siapa saja penduduk surga yang menghendaki gelas itu. Lantas kemudian min arbabiha, dan pemiliknya adalah yaitu penduduk surga. Jadi disediani gue penduduk surga gelas-gelas yang cantik itu jika kemudian itu dibutuhkan. Memang diperuntukkan untuk ahli surga dengan segala macam minuman. Minumannya diantaranya minuman surga itu jahe, kemudian madu, kemudian yaitu minuman yang lain-lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah yaitu susu. Diantaranya seperti itu. Yang semuanya itu notabene minuman-minuman sunnah yang disunahkan oleh Nabi. Yang tidak disunahkan oleh Nabi bahkan diharamkan di dunia homer. Ngesuk nang surga homer halal. Cuma homer wah kayak kene mendemi. Itu diantara itu.